والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم دستوركم يا أهل الدرك ويا أهل الباطن ويا أهل النوبة ويا أهل النور أما بعد. Hadirin jamaah masjid Darus Shalihin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita semua dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis rutinan ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan nikmatnya untuk kita semua di dunia sampai kelak di akhirat. Amin Allahumma amin. Kita masuk pada hikmah yang ke-49. Qala al-musannifu al-imam Ibnu Athaillah Sakandari radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi bidaran amin. La ya'dumu dhanbu 'indaka 'azamatan tasudduka an husnid dhanni billahi ta'ala fa inna man 'arafa rabbahu istasghara fi jambi karamihi dhanbah fa inna man 'arafa rabbah istasghara fi jambi karamihi dhanbah la ya'dumu, janganlah menjadi besar al-dambu itu dosa indaka di sisimu, adhamatan tasudduka an husnidani billah, dengan besar yang menjadikan kamu, yang menghalangi kamu dari berhusnudzon, prasangka baik dengan Allah. Artinya jangan sampai dosa yang kita lakukan itu kita anggap besar sampai kita suudzon sama Allah. Enggak bisa husnudzon sama Allah. Saking akeh dosa, saking banyaknya dosa, terus kita anggap dosa itu besar sehingga Allah ini enggak bisa ngampuni saya sudah saking akeh dosa. Jangan seperti itu. Jangan buruk sangka kepada Allah karena dosa besar yang kita lakukan. Fa inna man arafa rabbah, sebab sesungguhnya orang yang mengenal Tuhannya, istasghara fi jambi karamihi dhanbah, maka dia akan merasakan kecil, menganggap kecil dosanya dibanding kedermawanan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu di alam ini, di dunia ini menjadikan manusia itu kadang melakukan dosa, kadang taat. Dan memang Allah SWT telah menciptakan surga dan juga menciptakan neraka. Inna Allah Ta'ala khalaqal jannata wa khalaqalaha ahlaha wa khalaqan nara wa khalaqalaha ahlaha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu telah menciptakan surga dan telah menentukan siapa yang akan menjadi penghuni surga. Sebaliknya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan neraka dan telah menetapkan siapa-siapa yang akan menjadi penghuni neraka. Jadi surga sudah diciptakan Allah, neraka juga sekarang ini sudah diciptakan oleh Allah, dan Allah telah menetapkan siapa yang akan masuk surga dan siapa yang akan masuk neraka. Cuman ini urusan Allah, kita tidak tahu, kita tidak tahu takdir kita, maka berusaha jadi orang taat. Taat itu tanda menjadi penduduk surga. Jadi Allah menciptakan surga, manfaatnya apa? Oh, nanti ada penduduknya, ada penghuninya yang akan masuk. Begitu juga sebenarnya Allah menciptakan neraka. Ciptaan Allah harus ada manfaatnya. Oh, nanti juga akan ada penghuninya neraka. Ya akan dibiarkan kosong. Ada penghuni surga selama-lamanya, ada juga penghuni neraka selama-lamanya, yaitu orang-orang yang kafir dan tidak beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala
menjadikan sebab masuk surga ya taat, sebab masuk neraka ya maksiat, dosa. Karena itu manusia ini tidak bisa lepas dari yang nama taat atau maksiat, baik atau buruk. Ini pasti selalu dilakukan oleh manusia. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna kullu ibni Adam khata'un." Kama kala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya setiap Bani Adam, manusia ini khata'un, pasti punya salah, pasti punya dosa, kecuali para nabi ya. Kalau para nabi, para rasul, ahlus sunnah jamaah, beliau semua nggak ada dosa khusus itu. Mereka manusia tapi dijaga sama Allah. Nabi dan rasul semuanya, dari Nabi Adam sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, setiap dari manusia ini selain para nabi dan para rasul pasti melakukan salah, pasti melakukan dosa. Wa khairul khata'in at-tawwabun, dan sebaik-baik yang melakukan kesalahan adalah yang mau kembali kepada Allah, mau bertobat kepada Allah. Jadi Allah memang menetapkan kita ini manusia ini pasti ada yang melakukan dosa. Sampai-sampai disebutkan di dalam salah satu riwayat Nabi SAW bersabda, "Lau lam tudhnibu la dhahaballahu bikum wa la ja'a biqaumin yudhnibun fayastaghfiruna Allah ta'ala fayaghfiru lahum." Andaikan kalian semua tidak melakukan dosa, maka Allah akan mengganti kalian semua dan Allah akan mendatangkan sekelompok manusia, sekelompok kaum yang mereka melakukan dosa, kemudian mereka meminta ampun kepada Allah dan Allah pun mengampuni mereka. Jadi dosa itu ada hikmahnya. Orang melakukan dosa itu ada hikmahnya. Apa? Untuk menunjukkan sifat kedermawan Allah, ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau nggak ada orang yang berdosa, ampunan Allah nanti nggak akan tampak. Allah Maha Pengampun, nanti nggak akan tampak kalau nggak ada orang yang melakukan dosa. Karena itu, ketika kita melakukan dosa, jangan sampai dosa ini kita anggap besar, sampai kita beranggapan dosa saya sudah nggak bisa diampuni sama Allah karena saking banyak dan besarnya dosa saya. Jangan sampai beranggapan seperti itu. Kalau kita merasa dosa saya ini besar, banyak, kemudian mendorong kita untuk taat, untuk taubat, oh bagus itu. Jadi orang ketika melakukan dosa itu ada dua anggapan. Ada yang dia banyak dosa, kemudian dia taubat dari dosanya, karena saking banyaknya mendorong dia untuk meminta ampunan Allah karena nggak ada yang bisa ngampuni kecuali Allah. Nah ini bagus. Dosa dianggap besar, dengan besar sekira mendorong dia untuk taubat, itu bagus. Aduh, aku urip kok ngene-ngene ae, kok mabuk ae, saya hidup kok gini-gini terus, ya Allah, saya pengen taubat. Dosaku akeh, aku pengen taubat, ya Allah, kesel, capek saya hidup kayak gini. Nah ini bagus. Dosa saya besar, ya Allah, tapi mendorong dia taubat. Ini bagus. Yang tidak boleh itu dosa dianggap besar, ya Allah, dosa akeh, Gusti Allah gak mungkin ngapura wis. Mungkin ini saya hidup gini-gini terus, saya hidup sial, saya hidup segala yang saya inginkan tidak dikasih sama Allah, mungkin sudah karena banyak dosanya saya tidak bisa diampuni lagi sudah. Jangan sampai menganggap dosa itu lebih besar daripada ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud pernah meriwayatkan, innal mu'mina yara dunubahu ka'annaha fi asli jabalin yakhafu an yadu'a alaih, fa innal fajira yara dunubahu kadubabin waqa'a ala anfih qala bihi hakadha fa'atarah.
Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan sesungguhnya seorang mukmin itu, orang mukmin itu Pak, orang yang benar-benar imannya sempurna itu melakukan dosa itu dianggap besar semua. Walaupun dosa kecil dianggap besar. Seakan-akan ada gunung di atas kepalanya yang mau runtuh. Di bawah gunungnya curam. Dia di bawah gunung itu. Pasti khawatir gunung ini ambruk bagi saya. Itu orang mukmin itu begitu. Setiap melakukan dosa, apalagi dosa besar, dosa kecil itu loh dianggap besar. Bukan masalah dosanya, tapi yang kita langgar ini siapa? Allah. Dosa kecil jadi gede. Kalau gambarannya gini, kalau kita jewer anaknya orang biasa, kita sentil, das, nangis. Paling masalahnya itu masalah kecil, nggak akan sampai ada apa-apa. Tapi nek kita sentil dulu anaknya raja, das, nangis. Lapor raja, lapor presiden, anaknya presiden, lapor presiden, wah repot itu. Bisa besar itu urusannya. Karena itu podo-podo nyentile, tapi efeknya beda. Kenapa? Karena tergantung yang kita sentil tadi itu. Nah, anak orang biasa, ya paling urusannya biasa. Apalagi kalau misalkan kita punya uang banyak, kita sogok selesai. Tapi nek sesing disentil anak raja, anak presiden, tidak bisa. Kamu punya uang berapa? Nggak iso, tetap akan di penjara. Sama-sama nyentilnya, tapi efeknya beda. Kenapa? Tergantung besar atau kecilnya yang kita sentil tadi itu pengaruhnya. Orang mukmin juga sama. Orang mukmin itu melakukan dosa. Orang yang hatinya sudah penuh dengan keimanan, imannya sempurna, imannya kuat, itu melakukan dosa kecil jangan gede. Bahkan sampai-sampai seperti gunung yang ada di atasnya, gunung yang curam yang ada di atasnya, yang miring, kok khawatir kalau keberkan gunung itu, kalau ketimpa gunung tersebut. Itu orang mukmin. Sebaliknya, orang yang ahli maksiat, orang fasik, orang yang imannya tipis, maka dia menganggap dosa-dosanya itu seperti lalat kecil, kayak lalat. Lalat mencolok, begini netok, nggak apa-apa. Lalat dosa netok, dianggap sepele dosa itu. Dosa yang besar dianggap sepele kayak lalat, cukup dibuang, nggak apa-apa. Apalagi dosa yang kecil, wah dianggap nggak dosa. Ini seseorang itu ketika mempunyai dosa dan dia merasa dosa itu besar, tapi mendorong untuk tobat, itu bagus. Perasaan seperti itu bagus. Tapi kalau menganggap dosa itu besar sampai putus asa dari ampunan Allah, ini yang jelek. Jangan. Karena semua dosa itu pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita suudzon sama Allah. Kadang kita pengen rizkinya lancar atau pengen sehat, terus sakit udah bertahun-tahun, 5 tahun, 10 tahun tidak waras-waras. Akhirnya kadang-kadang di hati timbul, oh ini karena dosa saya. Wes tidak mungkin saya sembuh sudah. Allah tidak akan mengasih saya kesembuhan sudah. Wes suudzon sama Allah. Buruk sangka sama Allah. Saya ini karena banyak dosa dulu pas masih muda, sekarang saya sakit udah nggak bisa sembuh ini karena memang dosa saya banyak. Tidak mungkin saya dikasih kesembuhan oleh Allah. Ini namanya putus asa dari rahmat Allah, putus asa dari anugerah Allah. Tidak boleh seperti itu. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, dosa mana sih yang besar kalau dibanding dengan ampunan Allah? Sampai di hadis itu, wahai keturunan Adam, andaikan engkau datang kepadaku membawa sepenuh bumi dosa, maka aku akan memberi sepenuh bumi ampunan. Andaikan engkau datang kepadaku membawa sepenuh bumi dan langit dosa, maka aku pun akan membawa sepenuh itu ampunan. Terus seperti itu, ampunan Allah nggak terbatas. Dosa kita pasti jauh lebih kecil daripada ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu di sini Imam Ibnu Athaillah mengajarkan dan mengingatkan kita,
kalau kita punya dosa yang begitu banyak dan kita anggap besar, tetap jangan putus asa untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai dosa itu menjadikan kita buruk sangka sama Allah. Oh, ini karena dosa saya sudah semakin besar, ya sudah saya memang dihukum seperti ini. Jangan, saya dihukum sakit, saya dihukum yang saya inginkan tidak pernah kesampaian dan seterusnya. Jangan. Itu semua adalah bentuk suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam salah satu hadis Nabi SAW juga bersabda, "Syafaati li ahli al-kaba'ir min ummati." Syafaatku adalah untuk orang-orang yang punya dosa besar dari umatku. Artinya Nabi itu punya syafaat-syafaat yang macam-macam. Nah, di antara syafaat yang akan diberikan oleh Nabi kepada umatnya adalah memberi syafaat mereka orang-orang yang punya dosa besar agar tidak kekal di neraka. Orang-orang yang dosa besar itu kan disiksa di neraka sudah sekian ribu tahun, sudah sekian lama dia disiksa oleh Allah di neraka karena dia ketika meninggal belum sempat bertobat. Tapi Rasulullah SAW akan mensyafaati mereka, mengeluarkan mereka dari siksa api neraka dengan syafaatnya beliau. Syafaati li ahli al-kaba'ir min ummati. Aku punya syafaat khusus untuk orang-orang yang ahli dosa besar daripada umatku, sehingga mereka akan dikeluarkan oleh Rasulullah SAW, tidak menjadi penduduk yang kekal di neraka. Ada seseorang yang datang kepada Abil Hasan Asyadzili, Imam Abil Hasan Asyadzili. Dia ini seakan-akan nggak terima gitu. Wahai Imam, semalam itu saya lihat maksiat begitu luar biasa, begini. Seharusnya kenapa ya Allah kok menjadikan itu terjadi? Kan bisa itu maksiat-maksiat itu Allah langsung jangan sampai terjadi, kan bisa. Kenapa kok ada maksiat yang seperti ini, seperti itu, maksiat-maksiat yang besar-besar bahkan? Kenapa wahai Imam bisa terjadi seperti itu? Maka dijawab oleh Imam Abil Hasan Asyadzili, ya hada ka'annaka turid alla yusallahu fi mamlakatihi. Man ahabba an la yusallahu ta'ala fi mamlakatihi faqad ahabba alla tadhhara maghfiratuhu wa alla takuna syafa'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Pak, wahai orang, di dunia ini memang tempatnya dua, ada taat, ada maksiat. Tugas kita mencegah maksiat semampu kita. Tapi kemaksiatan itu memang satu hal yang pasti terjadi di dunia ini. Kenapa? Agar Allah akan menampakkan ampunannya. Kalau nggak ada maksiat, maka nggak ada ampunan Allah. Ampunan Allah untuk siapa? Kalau bukan untuk orang maksiat. Adanya maksiat itu hikmahnya agar sifat maha mengampuni dari Allah itu akan tampak nanti pada hamba-hambanya. Dan syafaat Nabi Muhammad juga akan tampak kepada umatnya. Kalau nggak ada yang punya dosa, syafaatnya Nabi buat siapa nanti? Kalau nggak ada yang punya dosa, ampunan Allah untuk siapa nanti? Karena itu di dunia ini pasti ada maksiat. Kita tugasnya mengajak mereka untuk taat semampunya. Dan memang kemaksiatan itu pasti terjadi di muka bumi ini, pasti. Itu sudah satu hal yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada maksiat, ada taat, ada baik, ada buruk, terus seperti itu. Di dalam salah satu keterangan, kenapa sih Allah ini menjadikan maksiat dosa? Padahal kalau Allah mau seluruh orang yang beriman atau bahkan semuanya itu jadikan taat, bisa. Ternyata itu adalah ada hikmahnya. Hikmahnya apa? Agar hamba tersebut selamat dari bahaya yang lebih besar daripada maksiat. Apa itu? Al-ujub, bangga diri. Orang itu kalau ahli taat,
taat tok, tidak pernah maksiat dia. Itu nanti jadinya akan ada bangga diri. Oh, saya dari muda sampai tua tidak pernah maksiat, tidak pernah minum minuman keras, tidak pernah mata saya ini melihat yang ini. Bangga diri ya. Kalau sudah bangga diri, saya ini orang soleh, saya orang hebat, ini pasti kan terjadi. Coba aja sampai istiqomah sholat 5 waktu sampai 40 hari, sampai setahun. Lihat sholat 5 waktu di soft awal, nggak pernah telat. Itu nanti setan akan masuk ke hati. Oh, kamu memang top, kamu hebat sekarang ibadahnya, wis kalah semua sudah saat desa ini. Itu namanya bangga diri ya. Bangga diri yang timbul dari amal taat. Nah itu harus dilawan itu. Kalau kita kalau manusia itu kalau di dunia ini nggak ada dosa, maka akan banyak hamba-hamba Allah yang akan jatuh kepada dosa yang lebih besar, yaitu bangga diri. Kenapa? Karena orang bangga diri itu melihat kemuliaan dirinya. Kalau sudah melihat kemuliaan dirinya, dia tidak merasa membutuhkan Allah. Saya sudah mulia, saya ibadah, ya surga. Dia melihat kemuliaan dirinya, seakan-akan sudah nggak butuhkan pemberian dari Allah. Saya surga karena amal saya, bukan karena pemberian Allah. Hanya begitu. Tapi kalau maksiat, orang yang bermaksiat, apa yang dirasakan di hati orang yang bermaksiat? Dia merasa nggak punya apa-apa. Ya Allah, saya nggak punya apa-apa, ya Allah. Ya Allah, saya membutuhkan ampunan, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Yang dia lihat keagungan Allah, anugerah Allah yang dia harapkan. Sama sekali dia nggak melihat dirinya. Ini hadirin rahasianya. Kenapa di dunia ini Allah mentakdir ada maksiat dan ada taat, agar yang ahli taat tidak bangga diri sehingga merasa mulia dan tidak membutuhkan pemberian Allah lagi, tapi dia mengandalkan amalnya. Yang ahli maksiat agar dia ada maksiat, ada dosa, ini agar menjadi penyeimbang, biar hati ini tidak terbawa ke sana, ke maksiat, ke dosa yang lebih besar, yaitu bangga diri tadi itu. Jadi bangga diri itu lebih besar dosanya daripada maksiat. Na'udzubillah min dzalik. Karena itu maksiat hati, kotoran hati ini harus wajib kita bersihkan. Kita bersihkan. Harus kita bersihkan. Dengan cara apa ya? Ini seperti ini, kita ibadah, kita berzikir, kita mengaji, sehingga kita tahu bimbingan dari Nabi SAW, sehingga kita tahu bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sesungguhnya, secara zahir, secara batin. Hati kita bersihkan terus menerus. Kalau ada bangga diri, ada apa di hati yang tidak sesuai dengan ridha Allah, segera kita tobat. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kita bersihkan. Ada pakaian kotor, ya kita lihat kotor, ya kita bersihkan. Lain halnya kalau ada orang punya pakaian tidak ngerti, nggak tahu kalau kotor di belakang misalnya, ya dia merasa bersih, pakaian saya bersih, padahal dulunya kotor. Itu kalau orang tidak tahu. Tapi kalau tahu, kotor ya dibersihkan, kotor bersihkan. Memang seperti itu. Memang seperti itu. Karena itu ini pentingnya kita hadir majelis semacam ini, adalah salah satunya seperti itu. La ya'dubu dhanbu indaka 'azamatan tasudduka an husnil dhanni billahi ta'ala. Fa inna man arafa rabbah yastasghira fi jambi karamihi dhanbah. Intinya di sini jangan sampai dosa itu kita anggap besar sehingga kita suudzon, buruk sangka sama Allah, wes saya enggak mungkin diampuni sama Allah. Jangan. Kalau dosa itu kita anggap besar, ya Allah dosanya banyak, saya ingin tobat, mendorong kita tobat, itu bagus. Tapi kalau dosa itu kita anggap besar sampai kita suudzon sama Allah, buruk sangka sama Allah, ini adalah satu hal yang berbahaya. Itu termasuk nanti bisa menjerumuskan seseorang kepada keputusasaan atas rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, dan itu adalah maksiat yang paling besar. Orang putus asa dari rahmat Allah itu maksiat yang paling besar setelah kufur, setelah syirik. Syirik itu enggak beriman sama Allah, itu dosa terbesar. Dosa yang terbesar setelah itu apa? Dia merasa putus asa dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, merasa dosanya sudah terlalu banyak, Allah tidak mungkin mengampuni saya, tidak bisa saja mengampuni karena dosa saya besar. Jangan
Jangan seperti itu. Dosa sebesar apapun pasti akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita mau bertobat sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua dijadikan oleh Allah orang-orang yang selalu husnudzon, baik sangka kepada Allah. Dalam setiap keadaan kita selalu berbaik sangka sama Allah. Jangan sampai kita punya pikiran-pikiran yang negatif. Oh, saya sakit karena dosa saya memang banyak, nggak bisa diampuni, sudah ini bapak balasan dari dosa saya. Oh, ekonomi saya sulit, karena saya memang banyak dosa dulu, yes, memang gini hukuman untuk saya. Oh, saya nggak punya keturunan dan ini dan itu. Oh, ini karena dulu memang dosa saya banyak, yes, ini memang hukuman untuk saya. Jangan seperti itu. Allah Subhanahu wa taala tidak akan bosan untuk memberikan anugerah dan ampunannya selama kita selalu minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menjadi orang yang memvonis anugerah Allah, membatasi rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadilah kita orang yang selalu husnudzon, berbaik sangka kepada Allah. Walaupun banyak dosa sebesar apapun, jangan pernah malu untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah malu, minder untuk bersimpuh di hadapan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebesar apapun dosa kita, Allah membuka pintu gerbang rahmat dan ampunannya. Buka lebar-lebar, siapa yang ingin masuk maka semua akan dipersilahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang selalu berprasangka baik dengannya dan menjadikan kita orang-orang yang selalu mendapatkan ampunannya dalam semua keadaan kita, baik di dunia sampai nanti di akhirat. Kita tertulis menjadi orang-orang yang paling besar mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin, amin Allahumma amin. Orang lebihnya minta maaf dan minal afwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sirul Fatihah.